S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Ya, penyakit sifilis. Yang pertama, cara mengenalinya, mencegah dan mengobatinya. Ada yang tahu apa itu sifilis? Ada pernah dengar toh? Tapi ya, sifilis itu adalah penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri bernama Treponema pallidum. Ya, dan ini bisa disembuhkan ya dengan antibiotik kalau misalnya terdeteksi lebih awal. Dan kalau tidak bisa diobati bisa menyebabkan komplikasi serius ke organ yaitu jantung dan otak. Cara penularannya melalui hubungan seksual ya, yaitu vaginal, anal, oral yang tanpa kondom dengan orang yang terinfeksi. Lalu ibu hamil ke janin bisa menyebabkan keguguran, juga menyebabkan bayi lahir cacat atau kematian. Kontak langsung dengan luka sifilis atau chancre. Ini tuh chancre ini namanya itu luka ya, luka akibat itu infeksi menular seksual dan tidak menular melalui toilet duduk, berenang, dan makan satu piring ataupun pelukan. Tahapan dan gejalanya yaitu primer, luka tidak sakit, muncul 10-90 hari setelah kontak, bisa hilang sendiri dalam waktu 3-6 minggu. Yang kedua itu sekunder, ruam di telapak tangan ataupun kaki, disertai dengan demam, lemas, rambut rontok 4-10 minggu setelah luka hilang. Kemudian yaitu fase laten, tanpa gejala, bisa bertahun-tahun. Atau tersier, komplikasi ke jantung, otak, saraf kalau tidak diobati selama bertahun-tahun. Jadi bisa menyebabkan kerusakan ya. Cara pencegahannya yaitu yang pertama setia pada satu pasangan. Jadi jangan ganti-ganti pasangan. Terus pakai kondom yang benar setiap berhubungan. Tapi kan masih remaja, jadi jangan dah. Hindari gonta-ganti pasangan, narkoba, dan juga narkoba suntik ya. Narkoba suntik ini paling berbahaya juga. Karena melalui jarum suntik kan menyebabkan luka ya. Nah, bisa menular dari situ. Terus lakukan tes IMS, infeksi menular seksual secara rutin kalau beresiko. Dan ibu hamil wajib tes sifilis untuk cegah ke bayi. Ya, diagnosis dan pengobatan. Diagnosisnya itu melalui tes darah, PDRL atau RPR. Jadi ini tuh tes darah ya, namanya itu PDRL atau RPR. TPHA di puskesmas atau rumah sakit maupun klinik. Pengobatannya itu dengan suntik penisilin. Ini suntik penisilin dianjurkan oleh dokter, dilakukan 1 kali untuk sifilis tahap awal. Ya kurang lebih yang 1 tahun lah terjangkit sifilis bisa dilakukan suntik penisilin. Kembali. Dan kalau misalnya sudah lama terjangkit penyakit sifilis ini, misalnya bertahun-tahun nih, tidak ditahu berapa lama masih terjangkit ini, ya dilakukan itu pengobatan suntik penisilin selama 3 kali. Jadi selama 3 kali itu dilakukan penyuntikan 1 minggu pertama, 2 minggu, seminggu berikutnya, dan pokoknya setiap seminggu itu selama 3 kali itu dilakukan pengobatan ini secara bertahap. Dan belum tentu maksudnya sembuh, makanya itu dilakukan pemeriksaan lagi ya, pemeriksaan lebih lanjut lagi, rutin untuk dicek apakah sudah benar-benar sembuh atau tidak. Terus pasangan seksual wajib diobati juga biar tidak bolak-balik tertular. Jadi kalau misalnya pasangan tak tertular ya diobati, ditemani diobati begitu sampainya sembuh. Jadi selama itu disarankan jangan dulu melakukan hubungan seksual. Terus selama berobat hindari hubungan seksual sampai dokter menyatakan sembuh supaya pasangan tidak tertular juga. Ya jangan stop di tengah jalan. Misalnya selama pengobatan tiba-tiba berhenti, kan belum ditahu ini sembuh atau tidak, baru tiba-tiba berhenti, bisa menyebabkan juga infeksi ke pasangan, bisa ke keluarga. Terus dilakukan kontrol ulang dan tes darah lanjutan sesuai jadwal dokter.
Terus sifilis yang sembuh tidak bikin kebal atau bisa tertular lagi kalau misalnya dia beresiko. Ya, sifilis ini adalah penyakit medis ya, jadi bukan aib. Siapapun bisa terkena. Jangan malu untuk pemeriksaan. Pemeriksaan itu screening tadi, pergi ke di puskesmas atau di rumah sakit bisa di screening. Terus kalau misalnya sudah misalnya berhubungan seksual secara apa? Rutin. Iya, secara rutin dan apa namanya? Ya, maksudnya masih sekolah gitu, terus berhubungan seksual kan tidak boleh ya. Tapi kalau misalnya sudah pernah dan untuk mencegah terjangkit penyakit IMS ini kan tidak tahu pasangannya yang tadi itu dia kena penyakit ini atau tidak. Jadi makanya kita harus screening. Ya ini, begini nih tampaknya kalau misalnya dia terkena sifilis. Kayak ada melepuh-melepuh tuh di tangannya, badannya, di jenis kelaminnya juga mulutnya. Kalau laki-laki ya, kalau laki-laki kena sifilis biasa kencing nanah, ada singa. Iya. Ada gambarnya tapi tidak masing-masing di situ Begitu tampaknya lah. Tapi Tahu. lebih parahnya itu tahap yang lebih parahnya itu bisa menyerang ke otak, jantung, organ-organ kita. Bisa sembuh tapi harus kita atur untuk pengobatannya dengan itu suntikan penisilin tadi. Begitu. Sampai ada yang mau bertanya? Terima kasih ya. Apa hubungan seksual anal dan oral?